Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah biologi fungsi, di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai respirasi seluler. Kami yang beranggotakan saya sendiri Feni Endar Hadi Ayunityas dengan NPM 20230250007 dan ada Pak Nasirudin dengan NPM 20250260002. Di sini saya sendiri akan memaparkan mengenai pertama latar belakang, di mana respirasi merupakan proses katabolisme atau penguraian senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Respirasi sebagai proses oksidasi bahan organik yang terjadi di dalam sel dan berlangsung secara aerob ataupun anaerob. Lalu dalam proses respirasi aerob diperlukan adanya oksigen atau O2 dan dihasilkan karbon dioksida atau CO2 beserta energi. Sedangkan dalam respirasi anaerob di mana oksigen tidak atau kurang tersedia dan dihasilkan senyawa selain karbon dioksida. Contohnya ada alkohol, asetildehida, dan asam asetat serta sedikit energi. Dan respirasi sendiri itu terjadi pada seluruh sel yang hidup, khususnya di bagian mitokondria. Proses respirasi bertujuan untuk membangkitkan energi kimia atau ATP, dan ATP tersebut dibentuk dari penggabungan adanya ADP plus PI atau fosfat anorganik dengan bantuan pompa H+, ATPase dalam rantai transfer elektron yang terdapat pada membran mitokondria. Nah, peristiwa aliran elektron ataupun aliran proton H+ dalam rantai transfer elektron pada dasarnya adalah merupakan peristiwa reduksi oksidasi atau yang biasa dikenal dengan reaksi redoks. Terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan respirasi seluler? Lalu yang kedua, bagaimana proses respirasi secara aerob? Lalu yang ketiga, bagaimana proses respirasi secara anaerob? Selanjutnya, adapun tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan respirasi seluler. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses respirasi secara aerob. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana proses respirasi secara anaerob. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian respirasi, di mana menurut Santosa pada tahun 1990, respirasi adalah reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan dalam bentuk ATP atau senyawa berenergi tinggi lainnya. Selain itu, respirasi juga menghasilkan senyawa-senyawa antara yang berguna sebagai bahan sintesis berbagai senyawa lain. Di dalam proses respirasi aerob diperlukan adanya oksigen dan dihasilkan karbon dioksida serta energi. Sedangkan di dalam proses respirasi anaerob di mana oksigen tidak atau kurang tersedia dan dihasilkan senyawa selain karbon dioksida. Contohnya seperti alkohol, asetildehida atau asam asetat, dan sedikit energi. Selanjutnya, ketika fotosintesis menghasilkan oksigen dan molekul organik yang digunakan oleh mitokondria eukariota, yang salah satunya termasuk tumbuhan dan alga, sebagai bahan bakar untuk respirasi seluler, di mana respirasi seluler ini menguraikan bahan bakar dan menghasilkan energi atau ATP. Lalu, terdapat beberapa jenis respirasi. Yang pertama, respirasi aerob. Yang kedua, ada respirasi anaerob, di mana respirasi aerob itu adalah respirasi yang memerlukan oksigen, serta penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Sel-sel sebagian besar organisme eukariota dan banyak organisme prokariota dalam melakukan proses respirasi aerob. Reaksi proses respirasi aerob ini adalah C6H12O6
plus 6O2, 6CO2 plus cahaya matahari dan menghasilkan 6H2O plus 36 ATP. Selanjutnya, ada beberapa proses respirasi aerob, di mana yang pertama ada proses glikolisis, yang kedua ada proses siklus asam sitrat atau siklus Krebs, yang ketiga ada proses fosforilasi oksidatif atau transfer elektron. Lalu pada respirasi aerob, di mana respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan adanya oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Nah, respirasi ini jarang sekali terjadi, hanya dalam keadaan khusus. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak melibatkan oksigen. Respirasi anaerob menggunakan penafasan rantai elektron dan tidak membutuhkan oksigen. Agar transfer elektron berfungsi, akseptor eksogen elektron akhir harus tersedia supaya memungkinkan elektron tersebut melewati sistem. Nah, dalam respirasi anaerob, substansi pengurangan oksigen lain seperti sulfat, nitrat, belerang, dan fumaret. Selanjutnya, terdapat beberapa perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama adalah pada respirasi aerob umum terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, berlangsung seumur hidup, lalu energi yang dihasilkan itu besar, serta tidak merugikan tumbuhan lainnya dan membutuhkan oksigen, lalu hasil akhirnya berupa karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, pada respirasi anaerob hanya terjadi pada keadaan khusus dan bersifat sementara, hanya pada fase tertentu aja. Nah, energi yang dihasilkan itu kecil. Jika terjadi terus-menerus, maka ia akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi tumbuhan, serta tidak membutuhkan adanya oksigen, dan hasil akhirnya berupa alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida. Di sini selanjutnya saya akan membahas yang pertama mengenai respirasi aerob dulu, di mana proses yang pertama adalah proses glikolisis. Di mana glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksida menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal di mana yang kita kenal, dan proses glikolisis ini terjadi di dalam sitosol serta mengawali proses degradasi dengan memecah glukosa menjadi molekul senyawa yang disebut dengan pirufat. Nah, proses glikolisis sendiri menghasilkan sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik, yaitu berupa adenosin trifosfat atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Di mana glukosa merupakan sejenis gula berkarbon 6, lalu dipecah lagi menjadi 2 gula berkarbon 3. Gula yang lebih kecil ini kemudian dioksidasi dan atom-atom yang tersisa disusun ulang untuk membentuk molekul 2 molekul pirufat. Nah, di sini pirufat sendiri adalah bentuk terionisasi dari asam pirufat. Nah, proses glikolisis ini dibagi menjadi 2 fase, di mana fase yang pertama adalah fase investasi energi, lalu yang kedua ada fase pembayaran energi. Nah, selama fase investasi energi, sel sebenarnya menggunakan ATP. Investasi ini terbayar kembali disertai bunga pada fase pembayaran energi. Ketika ATP dihasilkan oleh fosforilasi tingkat substrat dan NAD+ direduksi menjadi NADH oleh elektron yang dilepaskan dari oksidasi glukosa. Nah, hasil energi atau neto dari glukolisis per molekul glukosa adalah 2 ATP plus 2 NADH. Nah, di sini dapat kalian amati ada 10 langkah proses glikolisis. Yang pertama disebut dengan langkah fosforilasi glukosa, di mana pada langkah pertama ini terdapat penambahan gugus fosfat. Nah, reaksi ini dimungkinkan oleh enzim heksokinase. Bisa kalian lihat di gambar PowerPoint. Nah,
Dengan enzim heksokinase ini memisahkan satu gugus fosfat dari ATP atau adenosin trifosfat dan menambahkannya ke glukosa serta mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, dalam proses satu molekul ATP yang merupakan sumber energi tubuh dan digunakan akan berubah menjadi ADP atau adenosin difosfat, yaitu karena adanya pemisahan satu gugus fosfat. Lalu langkah yang kedua adalah produksi fruktosa 6-fosfat. Nah, pada langkah kedua ini produksi fruktosa 6-fosfat. Hal ini dimungkinkan adanya aksi dari enzim fosfoglukoisomerase, di mana kerjanya pada produk ini dari langkah yang sebelumnya, yaitu glukosa 6-fosfat dan mengubahnya menjadi fruktosa 6-fosfat yang merupakan isomernya, di mana isomer adalah molekul yang berbeda dengan molekul yang sama, tapi pengaturannya yang berbeda dari atom. Lalu lanjut ke proses yang ketiga, di mana produksi fruktosa 1,6 difosfat. Nah, pada langkah berikutnya, isomer fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan penambahan gugus fosfat lain. Nah, konversi ini dimungkinkan oleh enzim fosfofruktokinase, di mana enzim ini mentransfer gugus fosfat dari ATP ke gula dan menginvestasikan satu lagi molekul ATP di dalam proses glikolisis. Nah, di dalam proses ini terdapat dua ATP yang telah digunakan dengan gugus fosfat di kedua ujung yang berlawanan. Gula kini siap dipecah menjadi dua. Lalu pada langkah keempat, di mana memisahkan dari fruktosa 1,6 difosfat. Enzim aldonase melahirkan satu pemisahan fruktosa 1,6 difosfat, yaitu menjadi dua molekul gula yang berbeda, yang kedua isomernya satu sama lain. Kedua gula terbentuk adalah gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Lalu pada langkah yang kelima, terjadi proses interkonferensi dari dua gula, di mana isomerase mengkatalis perubahan bolak-balik atau irreversibel antara kedua gula berkarbon 3. Nah, reaksi ini tidak pernah mencapai kesetimbangan dalam sel, sebab enzim berikutnya di dalam proses glikolisis hanya menggunakan gliseraldehida trifosfat sebagai substratnya, tidak menggunakan dehidroksiaseton fosfat. Nah, yang terpakai secepat pembentukannya. Dengan demikian, hasil neto langkah 4 dan 5 adalah pembelahan satu gula berkarbon 6 menjadi dua molekul gliseraldehida trifosfat. Masing-masing akan berlanjut ke langkah berikutnya di dalam proses glikolisis. Selanjutnya pada langkah 6, yaitu terjadi pembentukan NADH dan asam 1,3 bifosfoglycerol, di mana enzim triosafosfat dehidrogenase mengkatalis dua reaksi secara berurutan sambil memegang gliseraldehida trifosfat pada situs aktifnya. Nah, pertama-tama gula dioksidasi melalui proses transfer elektron dan H+ dan NAD+ membentuk NADH atau yang biasa disebut dengan proses reaksi redoks. Nah, pada reaksi ini sangat eksergonik dan enzim tersebut menggunakan energi yang dilepaskan untuk melekatkan gugus fosfat ke substrat yang teroksidasi serta membentuk produk yang berenergi potensial sangat tinggi. Nah, sumber fosfat adalah kumpulan ion fosfat organik yang selalu ada di dalam sitosol. Perhatikan bahwa koefisien 2 di dalam semua molekul dalam fase pembayaran energi. Langkah-langkah ini terjadi setelah glukosa dipecah lagi menjadi dua gula berkarbon 3. Jadi, pada langkah ke-6 ini disebut langkah pembayaran energi. Sebelumnya pada langkah 1 sampai 5 itu disebut dengan fase investasi energi. Selanjutnya,
Pada langkah ketujuh, yaitu melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan gula molekul asam trifosfogliserat dari reaksi fosfogliserokinase. Nah, pada 2 molekul produk asam 1,3 difosfogliserat dihasilkan dari langkah sebelumnya. Lalu glikolisis itu menghasilkan beberapa ATP melalui proses fosforilasi tingkat substrat. Gugus fosfat yang ditambahkan di dalam langkah sebelumnya ditransfer ke ADP dalam suatu reaksi aksergonik. Untuk setiap molekul glukosa yang masuk ke glikolisis, nah, pada langkah 7 ini menghasilkan 2 ATP karena setiap produk setelah langkah pemecahan gula atau pada langkah keempat tadi itu dikalikan 2. Dan ingat kembali bahwa 2 ATP ini telah terbayar. Nah, glukosa telah diubah menjadi 2 molekul trifosfogliserat yang tidak tergolong gula. Nah, gugus karbonil yang mencirikan gula telah dioksidasi menjadi gugus karboksil atau COO-, ciri khas asam organik. Gula dioksidasi pada langkah 6 sebelumnya, dan sekarang energi yang tersedia berkat adanya oksidasi tersebut untuk membuat ATP atau energi. Lalu pada langkah ke-8 terjadi proses relokasi atom fosfor. Nah, di mana pada langkah ke-8 ini adalah reaksi penataan ulang yang sangat halus serta melibatkan relokasi dari atom fosfor di dalam asam trifosfogliserat dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menciptakan 2 asam fosfogliserat. Serta enzim fosfogliseromutase adalah enzim yang merelokasikan gugus fosfat yang tersisa serta mempersiapkan substrat untuk reaksi yang berikutnya. Selanjutnya, pada langkah ke-9 adalah langkah penghapusan air, di mana terdapat peran enzim enolase yang berperan untuk menghilangkan sebuah molekul air dari proses asam difosfogliserat untuk membentuk asam lain yang disebut asam fosfoenolpirufat atau yang biasa disebut dengan PEP. Nah, elektron-elektron substrat disusun ulang sedemikian rupa sehingga fosforilasi yang dihasilkan memiliki energi potensial yang tinggi. Langkah terakhir itu adalah langkah penciptaan pirufat dan ATP. Pada langkah ini melibatkan 2 molekul ATP bersama 2 molekul asam pirufat. Nah, dari aksi pirufat kinase, enzim pada kedua molekul asam fosfoenolpirufat yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Nah, hal ini memungkinkan adanya transfer atom fosfor dari asam fosfoenolpirufat atau PEP menjadi ADP atau adenosin trifosfat. Pada reaksi terakhir ini, glikolisis menghasilkan lebih banyak ATP dengan cara mentransfer gugus fosfat dari PEP ke ADP. Contoh kedua yaitu fosforilasi tingkat substrat, karena pada langkah ini terjadi 2 kali untuk setiap molekul glukosa dan 2 ATP pun dihasilkan. Secara keseluruhan, glikolisis menggunakan 2 ATP di dalam fase investasi energi yang terdapat pada langkah 1 dan langkah 3, serta menghasilkan 4 ATP di dalam fase pembayaran energi pada langkah 7 dan 10 dengan perolehan neto yaitu 100%. Nah, energi tambahan disimpan dalam NADH oleh langkah ke-6 yang bisa digunakan untuk membuat ATP melalui fosforilasi oksidatif jika terdapat oksigen. Nah, glukosa telah diuraikan dari oksidasi menjadi 2 molekul pirufat serta produk akhir jalur glikolitik. Jika ada oksigen, energi kimia di dalam pirufat dapat diekstrasikan melalui siklus asam sitrat. Jadi, proses glikolisis ini selanjutnya akan berlanjut atau berlangsung
ke siklus asam sitrat. Setelah proses glikolisis, maka akan berlangsung menuju siklus asam sitrat atau yang biasa disebut dengan siklus Krebs, di mana siklus asam sitrat ini berlangsung di dalam matriks mitokondria sel eukariota atau di dalam sitosol prokariota, di mana siklus asam sitrat ini menyelesaikan penguraian glukosa dengan cara mengoksidasi turunan pirufat menjadi karbon dioksida, sehingga karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dapat mempresentasikan fragmen-fragmen molekul organik yang teroksidasi, di mana proses glikolisis sebelumnya melepaskan sebagian kecil energi kimia yang tersimpan di dalam glukosa. Nah, sebagian besar energi tetap tertumpuk dalam molekul pirufat. Jika ada oksigen molekuler, pirufat masuk ke dalam mitokondria dalam sel eukariot melalui transport aktif. Bersamaan dengan enzim dari siklus asam sitrat menyelesaikan adanya oksidasi glukosa di dalam sitosol pada sel eukariot. Pada proses perubahan pirufat menjadi senyawa asetil koenzim A atau asetil KOA merupakan persambungan antara glikolisis dan asam sitrat, serta diakhiri oleh multi enzim yang kompleks yang mengkatalis 3 reaksi. Bisa dilihat 3 reaksi dalam PPT, di mana reaksi pertama adalah gugus karboksil atau COO- pirufat yang telah dioksidasi sehingga memiliki sedikit energi kimia, lalu dilepaskan sebagai CO2 atau karbon dioksida. Nah, hal ini merupakan langkah pertama yang melepaskan CO2 selama proses respirasi. Lalu proses yang kedua adalah fragmen C2 yang tersisa dioksidasi dan membentuk senyawa asetat. Enzim mentransfer elektron yang terekstraksi ke NAD+. Nah, energi disimpan dalam bentuk NADH. Lalu proses terakhir di mana senyawa koenzim A atau yang biasa disebut dengan KOA yang mengandung sulfur dari vitamin B dilekatkan ke asetat oleh suatu ikatan tak stabil. Nah, bisa dilihat reaksi nggak stabilnya ada garis seret-seret gitu, di mana menyebabkan gugus asetil atau asetat yang melekat berubah menjadi reaktif. Nah, hal ini dikarenakan adanya sifat kimia dari gugus KOA atau asetil KOA memiliki energi potensial yang tinggi. Nah, pada proses ini molekul siap memasukkan gugus asetilnya ke dalam siklus sitrat untuk dioksidasi. Selanjutnya bisa diamatin lebih dekat, terdapat 8 langkah masing-masing yang dikatalis oleh enzim secara spesifik, atau lebih jelasnya mengenai proses siklus asam sitrat, di mana setiap putaran siklus asam sitrat 2 karbon masuk ke dalam bentuk gugus asetil yang relatif terreduksi, di mana 2 karbon yang lain meninggalkan siklus dalam bentuk CO2 yang teroksidasi sepenuhnya. Lalu gugus asetil pada asetil KOA masuk ke dalam siklus dengan bercampur senyawa oksaloasetat dan membentuk sitrat. Lalu langkah ke-7, 7 langkah berikutnya menguraikan sitrat kembali menjadi oksaloasetat. Lalu langkah yang kedua adalah sitrat diubah menjadi isomernya atau isositrat melalui proses pembuangan 1 molekul air dan penambahan 1 molekul air yang lain. Lalu langkah ketiga, isositrat itu dioksidasi dan mereduksi NAD+ menjadi NADH. Kemudian senyawa yang dihasilkan kehilangan 1 molekul CO2.
pada langkah keempat, satu lagi karbon dioksida akan hilang dan senyawa yang dihasilkan pun dioksidasi serta mereduksi NAD+ menjadi NADH. Molekul yang tersisa kemudian melekat ke dalam koenzim A melalui ikatan yang tidak stabil. Serta pada langkah ke-6, KOA digantikan oleh gugus fosfat yang ditransfer ke GDP melalui proses fosforilasi substrat, di mana GTP adalah guanosin trifosfat dan GTP merupakan molekul yang serupa dengan ATP dalam hal struktur dan fungsi selulernya, dan GTP ini berfungsi sebagai untuk membuat ATP atau memberikan tenaga di dalam sel. Langkah selanjutnya adalah pada langkah ke-6, 2 hidrogen ditransfer masuk ke FADH dan membentuk FADH2 dan mengoksidasi suksinat. Lalu pada langkah ke-7, penambahan 1 molekul air dan menyusun ulang ikatan-ikatan di dalam substratnya. Lalu pada langkah ke-8, substrat dioksidasi dan mereduksi NAD+ menjadi NADH dan membentuk kembali oksaloasetat. Output dari proses ini menghasilkan 1 ATP dan sebagian besar ATP dihasilkan dari proses fosforilasi oksidatif, yaitu saat NADH dan FADH2 diproduksi oleh siklus Krebs dan meneruskannya ke elektron yang diekstraksi dari makanan ke transfer elektron. NADH dan FADH2 memberikan energi untuk fosforilasi ADP menjadi ATP. Baik, selanjutnya yaitu fosforilasi oksidasi, di mana fosforilasi oksidasi ini adalah tahapan lanjutan dari metabolisme energi secara aerob setelah glikolisis dan siklus Krebs. Nah, tahap ini sendiri merupakan gabungan antara rantai transport elektron yang diikuti dengan proses kemiosmosis. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah ATP. Nah, rantai transport elektron ini adalah proses perubahan NADH dan FADH2. Nah, hasil dari proses sebelumnya yang dikonversi menjadi gradien atau perbedaan konsentrasi ion hidrogen antara matriks dengan ruang intermediat mitokondria. Nah, perubahan konsentrasi ini kemudian digunakan sebagai sumber energi dalam proses kemiosmosis yang hasil akhirnya nanti adalah ATP. Nah, di mana tahapan transfer elektron itu yang pertama yaitu NADH. Nah, NADH ini akan melepaskan elektron kepada kompleks protein 1. Ini adalah daerah kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu ditepompanya H positif. H positif dari matriks mitokondria, ini area matriks mitokondria menuju ruang antar membran. Di sini ini adalah ruang antar membran. Nah, kemudian NADH yang telah kehilangan elektron itu berubah menjadi NAD positif. Nah, selanjutnya elektron akan diteruskan kepada ubiquinin. Nah, elektron yang dibawa pada protein area protein 1 tadi akan dibawa ke ubiquinon. Nah, kemudian elektron yang ada di sini tadi di ubiquinon ini diteruskan ke kompleks
protein 3. Di kompleks protein 3, hal ini akan memicu dipompanya H positif keluar ruang antar membran. Akan memicu H positif keluar antar membran. Nah, kemudian elektron akan diteruskan kembali pada kompleks protein 4 di arah sini, dari kompleks protein 3 ke kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H positif keluar menuju ruang antar membran, menuju ke sini. Nah, kemudian elektron akan diteruskan kepada pada kompleks 4. Nah, kemudian elektron akan diterima, ini elektron dari kompleks protein 4 itu akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H positif sehingga membentuk air atau H2O. Nah, sehingga bila dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi, memicu dipompanya 3 H positif, ya. 3 H positif keluar ke antar membran, ke antar ruang membran. Nah, H positif atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria. Dari ruang antar membran ini akan menuju kembali ke matriks mitokondria melalui enzim yang disebut enzim ATP sintase nih di sini. Nah, lewatnya H positif pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Nah, karena terdapat 3 H positif tadi yang masuk kembali ke dalam matriks mitokondria, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Jadi yang dihasilkan pada transfer elektron NADH ini akan menghasilkan 3 molekul ATP. Nah, proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase ini disebut atau dinamakan chemiosmosis. Ini adalah chemiosmosis. Nah, penjelasan ini tadi adalah proses transfer elektron yang berasal dari molekul NADH, dari molekul NADH ini. Nah, pertanyaannya bagaimana yang terjadi dengan elektron pada atau yang berasal dari FADH2. Nah, pada FADH2 ini akan mentransfer elektronnya bukan dari kompleks protein 1 ini, akan tetapi dia akan bermula dari kompleks protein 2. Nah, transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H positif keluar menuju ruang membran. Nah, yang ini tidak memicu keluarnya H positif H plus ke ruang antar membran. Nah, setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon di sini, dan proses selanjutnya sama dengan transfer elektron pada NADH itu ke kompleks protein 3, kemudian akan melepas H positif ke ruang antar membran, kemudian elektronnya akan dibawa kembali ke kompleks protein 4 dan seterusnya, sama pada
tahap pada transfer elektron NADH. Jadi bedanya hanya di sini. Kalau pada FADH2 tidak melalui kompleks protein 1, tetapi dia kompleks protein 2 dan tidak mengakibatkan H positif dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. Kemudian selanjutnya yaitu fermentasi, yaitu respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir pada saat pembentukan ATP. Nah, respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai sumber organisme yang melakukan respirasi sebagai respirasi anaerob juga menggunakan glukosa yang digunakan sebagai substrat. Nah, di mana organisme yang melakukan respirasi anaerob ini adalah organisme prokaryotik yang hidup mengandung oksigen. Selanjutnya fermentasi pada asam laktat, di mana fermentasi ini adalah cara memanen energi kimia tanpa menggunakan oksigen maupun rantai transport elektron, atau dengan kata lain bahasanya fermentasi ini adalah tanpa respirasi seluler. Nah, proses fermentasi ini memecah glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, kemudian 2 NADH, dan terbentuk 2 ATP. Nah, seperti pada fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini merupakan respirasi anaerob, di mana hasil akhir fermentasi ini adalah asam laktat, atau disebut juga dengan asam susu. Nah, proses fermentasi asam laktat ini dimulai dengan glikolisis. Yang menghasilkan asam pirufat, Nah, karena pada proses ini tidak ada oksigen yang merupakan reseptor terakhir, maka asam pirufat ini diubah menjadi asam laktat. Laktat. Nah, kejadian ini berakibat pada elektron yang tidak meneruskan perjalanannya, tidak lagi menerima elektron dari NADH dan FADH. Nah, mengapa? Karena tidak terjadi penyaluran elektron. Akibatnya, reaksi siklus Krebs pun terhenti. Nah, asam laktat ini merupakan zat kimia yang merugikan karena bersifat racun atau toksis, ya. Kemudian selanjutnya yaitu fermentasi pada alkohol. Nah, di mana fermentasi pada alkohol
peristiwa pembebasan energi pada beberapa mikroorganisme ini terjadi karena asam pirufat berubah menjadi asam asetat dan CO2. Nah, fermentasi alkohol fermentasi alkohol ini pirufat ini diubah menjadi senyawa berkarbon 2 dan asetildehida. Nah, pada fermentasi alkohol ini terjadi dalam dua langkah ya. Nah, langkah pertama yaitu melepaskan karbon dioksida dan pirufat yang diubah menjadi senyawa karbon 2. Ini senyawa karbon 2. Nah, kemudian asetildehida. Nah, pada langkah kedua, asetildehida ini direduksi menjadi etanol oleh NADH. Nah, reduksi ini merupakan regenerasi suplai dari NAD positif yang dibutuhkan agar glikolisis ini berlanjut. Ya, itu ya. Jadi pada fermentasi alkohol ini terjadi atau berlangsung dalam dua langkah. Itu langkah yang pertama, melepaskan karbon dioksida dari pirufat ini, yang diubah menjadi senyawa berkarbon 2, CO2. Dan kemudian pada langkah kedua, asetildehida ini direduksi menjadi etanol. Asetildehida ini direduksi menjadi etanol oleh NADH. Nah, reduksi ini di regenerasi suplai NAD positif yang dibutuhkan agar glikolisis berlanjut. Jadi kesimpulannya yaitu dalam respirasi aerob itu diperlukan oksigen dan dihasilkan karbon dioksida serta energi. Sedangkan dalam respirasi anaerob di mana oksigen tidak atau kurang tersedia dan dihasilkan senyawa selain karbon dioksida seperti alkohol, asetildehida atau asam asetat dan sedikit energi. Nah, proses respirasi aerob mencakup glikolisis, siklus asam sitrat dan transfer elektron. Siklus respirasi anaerob mencakup fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat dalam penyampaian atau ada yang keliru, karena kebenaran datangnya semata-mata dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Mohon untuk dikoreksi apabila ada yang kurang pas atau yang salah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.